membahas materi buku tematik kelas 2, tema 6, merawat hewan dan tumbuhan, subtema 3, tumbuhan di sekitarku, pembelajaran 2. Materi ini ada di halaman 118 sampai dengan 124. Baik anak-anak, Ibu langsung ke pembahasan materi ini. Materi pembelajaran 2 tampak pada gambar. Di sini Lani dan teman-teman sedang bermain di taman sekolah saat istirahat. Tampak taman sekolah sejuk dan asri. Ayo bermain peran. Lani dan teman-temannya bermain bersama ketika istirahat di sekolah. Nama permainan itu adalah kupu-kupu di taman bunga. Ayo bermain bersama seperti Lani dan teman-temannya. Perhatikan aturan mainnya. Siswa dibagi menjadi 2 kelompok. Kelompok 1 menjadi bunga, kelompok 2 menjadi kupu-kupu. 1 bunga berpasangan dengan 1 kupu-kupu. Kupu-kupu berdiri di belakang bunga. 1 orang siswa menjadi pemimpin permainan. Ketika pemimpin permainan menyebutkan 1 bilangan genap, kupu-kupu berlari di belakang bunga sebanyak 5 kali. Ketika pemimpin permainan menyebutkan 1 bilangan ganjil, bunga berlari dan bertukar tempat dengan bunga yang lain. Baik anak-anak, untuk menambah wawasan anak-anak, di sini Ibu memberi tambahan materi tentang bilangan ganjil. Apa yang dimaksud dengan bilangan ganjil? Bilangan ganjil adalah suatu bilangan yang jika dibagi 2, maka bersisa 1. Bilangan yang termasuk bilangan ganjil adalah semua bilangan yang angka satuannya adalah 1, 3, 5, 7, atau 9. Ini contoh bilangan ganjil anak-anak, yaitu 1. Di sini angka satuannya 1, itu termasuk bilangan ganjil. Selanjutnya 13. 13 itu angka satuannya, di sini bilangan terakhirnya 3. 3 ini termasuk bilangan ganjil, sehingga 13 ini bilangan ganjil. 65, di sini angka 5 angka satuannya, berarti 65 bilangan ganjil. Bilangan selanjutnya 167. Kita lihat angka satuannya di sini 7 anak-anak, berarti 167 termasuk bilangan ganjil. Dan 409. Kita amati angka satuannya di sini adalah 9. Berarti bilangan 409 termasuk bilangan ganjil. Selanjutnya, Ibu membahas tentang bilangan genap. Bilangan genap adalah suatu bilangan yang habis dibagi 2. Bilangan yang termasuk bilangan genap adalah semua bilangan yang angka satuannya 0, 2, 4, 6, dan 8. Contoh bilangan genap yaitu 2. Angka satuannya 2 anak-anak, ini bilangan genap. Selanjutnya 10. Di sini angka satuannya 0. Ini berarti 10 termasuk bilangan genap. Selanjutnya 74. Di sini angka satuannya adalah angka 4. Berarti 74 termasuk bilangan genap. Bilangan selanjutnya 216. Kita amati angka satuannya di sini 6 anak-anak, berarti 216 termasuk bilangan genap. Dan 528. Di sini ada angka 8. Nih, berarti karena satuannya 8, bilangan 528 termasuk bilangan genap. Ayo berdiskusi anak-anak. Dalam setiap permainan selalu ada peraturan permainan. Mengapa harus ada peraturan? Jawabannya ada di bawah sini anak-anak. Dalam permainan harus ada peraturan agar permainan berjalan lancar dan untuk menghindari kecurangan. Apakah dalam keseharianmu kamu juga memiliki peraturan ketika bermain di sekolah? Ya.
Ketika bermain di sekolah, kita memiliki peraturan. Tuliskan peraturan yang kamu temukan ketika jam istirahat di sekolahmu. Peraturan ketika jam istirahat di sekolah. Di sini ibu memberi satu contoh saja anak-anak. Ini yang pertama, siswa tidak boleh berada di dalam kelas saat jam istirahat. Dan yang kedua, siswa tidak boleh bermain di dalam kelas saat jam istirahat. Peraturan yang ketiga, siswa tidak boleh bermain di luar area lingkungan sekolah. Misalnya di jalan anak-anak, ini sangat berbahaya kalau anak-anak bermain di luar area lingkungan sekolah. Peraturan yang keempat, setelah bel tanda masuk berbunyi, siswa harus segera masuk ke ruang kelas. Ayo berlatih anak-anak. Kamu sudah memperhatikan permainan dengan melompat. Sekarang perhatikan gerakan melompat berikut. Tampak pada gambar di sini Benny sedang melakukan gerakan melompat anak-anak. Nanti anak-anak bisa mencoba gerakan ini sendiri kalau di sekolah nanti didampingi oleh Bapak dan Ibu guru. Ayo bermain peran. Bacalah percakapan di bawah ini. Kemudian coba lakukan percakapan sesuai peran pada teks. Baik anak-anak, perlu anak-anak ketahui pada teks percakapan antara tokoh percakapan dengan percakapannya atau kalimat percakapannya ini dipisahkan dengan tanda titik dua. Tokoh percakapan pada teks ini ada 3 anak-anak. Yang pertama Benny, Edo, dan Lani. Ada 3 orang tokohnya. Baik, ibu bacakan anak-anak dimulai dari percakapan Benny. Edo, hari ini kita mendapat jadwal piket kelas. Edo menjawab, benar Benny, itulah sebabnya aku datang lebih pagi. Siapa lagi yang piket hari ini? Aku Benny. Mari kita mulai membersihkan kelas. Aku menyapu lantai kelas. Benny menjawab, aku juga menyapu lantai kelas. Edo menjawab di sini, aku merapikan rak buku. Lani, baiklah, mari kita mulai bekerja. Ayo bercerita anak-anak. Ceritakan pengalamanmu ketika menjalankan tugas piket kelas. Tuliskan ceritamu itu ke dalam tulisan tegak bersambung. Baik, di sini ibu memberi satu contoh cerita anak-anak. Nanti anak-anak bisa membuat cerita sendiri sesuai pengalaman anak-anak masing-masing. Judul ceritaku adalah Piket Kelas Hari Rabu. Setiap hari Rabu, aku tiba di sekolah lebih pagi. Aku harus melaksanakan tugas piket kelas. Aku bertugas bersama Vina, Tania, Bayu, dan Renu. Setelah tiba di sekolah, kami segera membagi tugas. Pukul 6:30 pagi, kami sudah mulai melaksanakan piket kelas. Aku dan Tania bertugas menyapu kelas. Vina membersihkan meja dan kursi. Bayu membersihkan papan tulis dan Reno menyiram tanaman yang ada di depan kelas. Kami berlima melaksanakan tugas piket dengan hati yang gembira. Tanpa terasa, tugas piket kelas sudah selesai. Ruang kelasku bersih dan nyaman, siap digunakan untuk belajar. Ayo membaca anak-anak, bacalah teks berikut. Tandailah setiap kata, kalimat, dan ejaan yang tidak tepat pada teks. Baik, kita mulai anak-anak. Lani, Udin, dan Benny gemar berolahraga. Seharusnya Lani di sini, ibu beri tanda silang, huruf kapital. Selanjutnya di belakang Lani ada tanda koma. Udin harusnya huruf kapital. Di belakang kata Udin di sini ada tanda koma. Benny harusnya B huruf kapital. Gemar berolahraga. Di belakang A di sini harusnya ada tanda titik. Peraturan sekolah mewajibkan semua siswa menggunakan sepatu dan baju olahraga ketika pelajaran olahraga.
Di sini seharusnya P awal kalimat huruf kapital. Di sini setelah kata olahraga di sini tanda titik anak-anak. Selanjutnya, suatu hari Benny lupa memakai sepatu olahraga. Seharusnya S di sini awal kalimat huruf kapital. Ini suatu hari, ini diberi tanda koma, keterangan tempat, keterangan waktu anak-anak. Benny di sini B huruf kapital. Di sini sudah ada tanda titik, sudah tepat. Ia jatuh terpeleset ketika bermain bola. Di sini bola, setelah bola seharusnya ada tanda titik di akhir kalimat. Benny sangat menyesal karena tidak mengikuti peraturan sekolah. Benny di sini awal kalimat juga nama orang huruf kapital anak-anak. Di belakang peraturan sekolah di sini seharusnya ada tanda titik. Baik, sekarang kita perbaiki anak-anak. Ayo menulis, perbaiki, dan tulislah kembali teks bacaan tersebut dengan menggunakan huruf tegak bersambung. Bacalah kembali teks yang sudah kamu tulis. Baik anak-anak, di sini ibu sudah menyalin teksnya. Nanti anak-anak bisa menyalin sendiri sesuai tanda baca, ejaan, juga huruf kapital dalam menulis kalimat. Lani, Udin, dan Benny gemar berolahraga. Peraturan sekolah mewajibkan semua siswa menggunakan sepatu dan baju olahraga ketika pelajaran olahraga. Suatu hari, Benny lupa memakai sepatu olahraga. Ia jatuh terpeleset ketika bermain bola. Benny sangat menyesal karena tidak mengikuti peraturan sekolah. Ayo renungkan, apakah menurutmu peraturan di sekolah itu penting? Berikan alasan jawabanmu. Peraturan sekolah itu penting karena peraturan sekolah dibuat agar kegiatan belajar mengajar berjalan lancar, untuk melatih siswa hidup berdisiplin, dan agar lingkungan sekolah menjadi lingkungan yang tertib, aman, dan nyaman. Kerjasama dengan orang tua. Berdiskusilah dengan orang tuamu. Tanyakan kepada mereka mengapa perlu ada peraturan di sekolah. Tuliskan kesimpulan dari diskusi tersebut untuk diceritakan kepada temanmu. Mengapa perlu ada peraturan? Perlu ada peraturan di sekolah agar kegiatan sekolah berjalan lancar, melatih siswa hidup berdisiplin, dan agar sekolah menjadi lingkungan yang tertib, aman, dan nyaman. Ibu sudah selesai membahas materi ini. Terima kasih anak-anak sudah menonton. Semoga ini bermanfaat, membantu anak-anak belajar. Terima kasih.